Berbicara tentang ini, dia melanjutkan, "Zain, ini sudah sangat larut. Kamu harus segera bersiap dan bergegas ke bandara untuk segera terbang ke Bandung. Mari kita bicarakan hal-hal tertentu ketika kamu kembali." "Baik, Ayah." Zain Sucipto berkata dengan hormat, "Ayah, jangan terburu-buru di jalan, lebih perhatikan kesehatanmu." "Oke," Chen Sucipto menjawab, mengingat sesuatu, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, saat video keluar, Jevi Sucipto mendatangi aku dan membuat keributan, dan kemudian aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia menghubungimu, dan kamu ingat untuk meminta maaf untukku. Sebagai seorang kakek, amarahku sangat panas, jadi tolong jangan dimasukkan ke dalam hatimu." Zain benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada putranya, dan buru-buru berkata, "Ayah, mengetahui bahwa dia baru saja meneleponku lagi. Masalah terbesar dengan anak ini adalah dia belum cukup dewasa, dan dia belum menemukan banyak hal dalam hidup sampai saat ini. Informasi dari dunia luar begitu terobsesi sehingga dia tidak dapat melihat esensi dari masalah tersebut. Jangan bagikan pengetahuanmu dengannya. Setelah aku kembali, aku harus membawanya kepadamu dan bersujud." Chen Sucipto sangat puas dengan pernyataan Zain, dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka aku dapat yakin, kamu cepat kembali, aku akan menunggumu di Bandung." Satu hal yang lebih baik Tuan Tua Sucipto daripada Zain adalah bahwa dia menggunakan petunjuk untuk membangun kerangka umum di otaknya, dan dalam kerangka ini, dia menghitung keberadaan Tama Renza, orang misterius. Faktanya, Chen Sucipto selalu menjadi rubah tua yang sangat cerdik, dan hampir tidak ada celah dalam banyak rencananya, tetapi hanya beberapa kali karena dia tidak dapat meramalkan variabel seperti Tama Renza, jadi dia melewatkan sedikit dan salah. Kali ini, dia berspekulasi bahwa Ayu tidak mati, dan berspekulasi bahwa dia harus diselamatkan oleh seorang ahli, jadi dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk memulihkan keluarga Zain dan kepercayaan padanya. Titik terobosan pertama tentu saja Zain, kepala keluarga. Panggilan barusan tidak hanya menenangkan Zain tetapi juga menyatakan permintaan maafnya kepada Jevi di depan Zain. Jika ayah dan anak itu mempercayai kata-katanya, dia akan mendapatkan kepercayaan dari setidaknya setengah dari 4 anggota keluarga. Meskipun tidak mungkin bagi Zain untuk memaafkan Chen dengan begitu mudah, pada saat ini, hatinya memang sedikit lega karena inisiatif Tuan Tua Sucipto untuk mengakui kesalahannya barusan. Bagaimanapun, Chen Sucipto tidak pernah menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya sepanjang hidupnya, dan tiba-tiba meminta maaf secara langsung, yang benar-benar mengejutkannya. Selain itu, Chen Sucipto tidak dapat menghitung keberadaan faktor misterius Tama Renza, jadi dia tidak tahu motif sebenarnya dari kelembutan lelaki tua itu. Selain itu, dia sendiri dikirim ke Australia. Bahkan jika lelaki tua itu melakukan sesuatu yang menyesal padanya, tidak perlu menundukkan kepalanya padanya. Bahkan orang tua itu bisa membuatnya menjadi tahanan rumah. Ini juga merupakan gaya perilaku konsisten orang tua itu. Tetapi orang tua itu tidak memilih metode ini. Sebaliknya, dia secara aktif menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan. Hal ini membuat Zain merasa bahwa lelaki tua itu mungkin benar-benar telah menyadari bahwa dia memiliki ide untuk mengubah dan memperbaiki dirinya sendiri. Orang tua itu bersedia menebusnya dan setuju untuk membiarkannya kembali ke Indonesia, yang setara dengan bersiap untuk memulihkan status ahli warisnya. Tidak ada yang akan menolak dengan triliunan dolar rejeki, jadi selain kejutan, hati Zain juga punya keseruan yang tak terkendali. Namun, di satu sisi, ada kesedihan dan kekhawatiran atas kehidupan dan kematian putrinya sendiri yang tak teridentifikasi. Suasana hati yang sangat berbeda ini bercampur, yang membuat Zain sedikit malu. Alasan mengapa dia malu juga karena dia tidak bisa menghentikan kegembiraan di hatinya dalam keadaan seperti itu.
Ini juga membuatnya benar-benar memahami kebenaran. Mengapa ada serangkaian pertempuran memperebutkan tahta dan kekuasaan antara daging dan darah kerabat terdekat di zaman kuno? Sejarah kakak laki-laki membunuh adik laki-laki membunuh kakak laki-laki, ayah membunuh anak laki-laki, ayah membunuh anak laki-laki, hal-hal seperti itu tidak jarang dilakukan. Pasalnya, manfaat yang diberikan kepada mereka begitu besar sehingga bisa meninggalkan darah dan kasih sayang mereka. Dengan mengorbankan orang yang dicintai, jika hanya 100 yang dapat ditukar, tidak banyak orang di dunia ini yang akan setuju. Namun, jika kamu mengorbankan orang yang kamu cintai, bagaimana jika kamu bisa mendapatkan kembali 10 miliar dolar, atau bahkan 1 triliun dolar? Aku khawatir banyak orang akan benar-benar bingung dengan manfaat yang sangat besar ini. Zain juga manusia, dan dia juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Setelah dikirim ke Australia, dia merasakan kehilangan kekuasaan, dan rasa kehilangan ini membuatnya tak terlupakan. Sekarang dia akhirnya melihat kesempatan untuk melawan angin. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat jauh di dalam hatinya? Jadi dia menelepon Jeffy Sucipto dan menceritakan secara singkat tentang situasi kakeknya saat ini, dan kemudian mengatakan kepadanya, "Jeffy, dengarkan aku. Aku pikir kakekmu benar-benar menyadari kesalahannya kali ini, jadi kamu juga tidak boleh berada di sini. Ini akan terlalu melawannya, kau tahu?" Jeffy Sucipto berkata dengan marah, "Ayah, kamu bahkan tidak tahu dengan jelas bagaimana tentang hidup atau mati ibu dan Ayu di tangannya. Bahkan kamu hanya diam di Australia. Dan sekarang kamu mengatakan padaku untuk tidak terlalu melawannya? Bukankah kalian sudah menonton videonya yang beredar di internet? Ibu dan Ayu ada di dalam mobil itu. Apa yang terjadi dengannya? Apa ayah tega melihatnya? Bodoh!" Zain dengan marah berteriak, "Itu telah terjadi. Apa yang bisa kamu dan kakekmu coba selamatkan? Tidak hanya tidak ada yang bisa diselamatkan, tapi kamu juga akan pergi selamanya. Kamu tahu, kamu adalah cucu tertua dari keluarga Sucipto dan aku adalah putra tertua dari keluarga Sucipto. Kakekmu akan hidup paling lama lebih dari 10 tahun. Pada saat itu, jika aku tidak bisa menjadi kepala keluarga Sucipto, aku harus pergi. Jika paman keduamu, paman ketigamu, atau paman keempatmu mengambil alih singgasana kepala rumah, apakah itu akan membuat keluarga kita merasa lebih baik? Aku bertanya kepadamu, apakah kamu tahu bagaimana saudara kakekmu berakhir setelah kakekmu menjadi pemilik rumah? Pamanku ini tidak punya kesempatan untuk tinggal di Indonesia. Hari di mana mereka gagal merebut posisi adalah awal dari kepergian keluarga mereka ke luar negeri." Berbicara tentang ini, Zain Sucipto segera berkata dengan emosional, "Mereka yang gagal merebut pangeran, meninggalkan Indonesia dan pergi ke luar negeri, dan bisa mendapatkan kurang dari 1% aset keluarga. Yang paling tidak beruntung bahkan tidak bisa mendapatkan 1% itu. Apakah kamu ingin menunggu 10 tahun untuk dikeluarkan dari Indonesia, kehilangan semua posisi, dana, dan aset yang diberikan kepadamu oleh keluarga, dan membawa keluargamu beberapa ratus juta aset untuk tinggal di luar negeri?" Jeffy Sucipto seketika terdiam. Seperti kata pepatah, mudah untuk berubah dari berhemat menjadi mewah, dan sulit untuk mengubah dari mewah ke berhemat. Sekarang dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Dia punya jet pribadi saat dia keluar, dan di mata dunia, dia punya bisnis sendiri. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.